dapat mengetahui isu-isu global yang beredar di dunia saat ini, dan saya dididik untuk melakukan critical think dan research terhadap isu tersebut. Yes, I am a part of Global Citizen. Why? As this school develops students' perspective on how we can contribute to world sustainability, it has become a part of our daily life to take positive actions to support the community. I am naturally empathy towards people. Why? Because I am emotionally affected towards animals and humans that got injured or just got badly hurt, and I just have that emotion to help them and the urge to help them more and act towards it, and I want to have an act towards how to help them. Yang pertama karena yang seperti yang awal, sadar diri atas keadaan sekitar, critical and creative thinking dengan bagaimana cara menanggapi isu tersebut, empathy towards korban mungkin atau isu yang sedang terjadi. Critical and creative thinking yang membantu saya untuk berinovasi, dan juga effective communicator, di mana saya bisa berbagi ide dan juga problem solving di sekolah. Dengan karakteristik yang saya punyai sebagai warga dunia, aku dapat adaptasi dengan baik dengan perubahan dunia selagi the times passes, dan dengan itu saya dapat menggunakannya sebagai kelebihan saya. Menurut saya, dengan saya mempelajari hal ini, saya merasa bahwa saya belajar untuk lebih fleksibel dan saya belajar untuk bisa beradaptasi lebih baik terhadap situasi apapun yang saya hadapi di masa depan. Oke, kita mau mulai dari yang serius dulu atau yang mau santai dulu nih, teman? Yang seru dong, dan seru dan santai gitu. Oke, tegang nggak nih? Enggak dong. Oke, Miss Dina dan teman-teman, jadi di sini tim kreatif sudah menyiapkan 3 gambar. Ya. 3 gambar dalam bentuk kartu. Oke, siap. Saya suruh ngapain? Pertama memilih kartunya. Oke. Memilih kartunya, lalu Ibu Dina lihat kartunya dan tunjukkan ke teman-teman Gwigodo.id kartu apa yang Ibu Dina dapatkan. Oke, siap. Aduh, udah sabar nih. Udah gak sabar? Oke. Ini kartunya udah ada nih. Kartunya udah ada. Jadi ada 3 kartu teman-teman. Ya di sini kalau teman-teman bisa lihat di sana ya ada 3 kartu. Ibu Dina pilih. Pilih, lalu setelah Ibu Dina dapatkan kartu ini, coba jelaskan menurut Ibu Dina kartu ini tentang apa sih? Kalau bisa hubungin dong sama hasil konferensinya Bu Dina. Siap. Nah, ini ada 3 kartu nih ya. Bismillah dulu nih kan? Oh, bismillah. Oke. Langsung pilih atau gimana nih? Set. Oh, ini aja deh. Dadah. Apa ini? Oh, jadi ada tangan menengadah gitu ya. Tangan menengadah, dan fokusnya gambarnya adalah gambar peta dunia. Apa Bu? Ini kalau bisa dijelaskan ke kita-kita. Ini berkaitan banget ya dengan apa yang saya pelajari kemarin di conference tentang Global Citizenship Education. Kalau dilihat dari gambar, mungkin ini adalah the world is on our hands. Jadi dunia ada di dalam genggaman tangan kita. Gitu. Ini bisa bermakna, ini bisa memiliki banyak makna. Multi tafsir. Salah satunya adalah ini merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh kita sebagai manusia, sebagai masyarakat global. Gitu. Kita nyambung nih. Sebagai pendidikan kita juga sering mendengarkan kata global ya. Global mindset. Nah, menurut Ibu Dina nih ya, global mindset, kenapa sih kita sebagai edukator, sebagai pendidik, kita harus punya mindset global? Sekarang ada di masa era globalisasi. Ada di era globalisasi, di mana dengan adanya kemajuan teknologi, semua saling terkoneksi dan saling berhubungan. Seperti itu. Nah, globalisasi ini akan juga menimbulkan tantangan global. Nah, tantangan global memerlukan solusi yang global pula. Ada nggak sih contohnya? Maksudnya contoh realnya nih, contoh realnya di pendidikan aja deh, nggak usah jauh-jauh deh kita. Mungkin kita bisa relate dari peran kita sebagai guru. Mungkin kalau dulu peran guru adalah the main resource, itu ditambah dengan buku cetak ya, tentunya textbook. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, peran guru sudah tidak lagi sebagai the main resource. Kenapa? Karena semua bisa diakses dari
internet, dari adanya Google seperti itu. Tapi sekarang peran guru adalah bergeser, tidak hanya sebagai source of knowledge tapi juga sebagai facilitator gitu. Jadi peran guru pun bukan tergantikan tapi hanya bergeser. Oleh karena itu kita juga harus bisa beradaptasi dengan adanya perubahan zaman ini. Berarti kita sebagai edukator atau kita yang aktif di sekolah, kita harus mengajarkan skill khusus dong atau keterampilan khusus dong untuk itu. Iya. Jadi ada 5 skills yang menjadi bagian dari 21st century skills. Research skills, thinking skills, social skills, communication skills, dan juga self-management skills. Gitu. Jadi nggak cuma ada 5 skills yang diajarkan. Sebenarnya sesuai yang apa yang dirangkum oleh IB ya. Yes, sangat-sangat sesuai. Pertanyaan adalah bagaimana how-nya, Bu? Yeah. Kalau bisa sharing nih ke teman-teman, how we connect our skills, gimana kita melakukan atau kita mempunyai skill itu untuk menjadi global citizen. Ada tipsnya nggak? Oke, baik. Jadi sebelum kita mengajarkan ke siswa, yang perlu kita lakukan adalah mengintegrasikan framework global citizenship education ini ke dalam kurikulum. Nah, ada 6 cara yang bisa kita lakukan, yaitu udah ada. Kartu. Kita udah siapin nih teman-teman. Kita udah siapin dari tim kreatif nih teman-teman, kalau bisa lihat kira-kira gambar apa nih? Nih di sini. Pasti nih anak pramuka pasti sering nih. Yeah. Nih coba-coba. Nih yang kemarin saya pelajari ada 6 komponen atau 6 framework yang bisa kita integrasikan ke dalam kurikulum. Gitu. Yang pertama adalah C. Kompas. Ini gambar kompas ya teman-teman. C. Ada kata COMPAS ya, kompas ya. Oke. Jadi kata C dulu atau kata C. C itu apa sih, Bu? C itu adalah co-creating. Ya, adanya kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya kolaborasi yang terjadi antara sekolah, guru, murid, dan juga orang tua. Oke, jadi antara 3 elemen ini harus saling berkolaborasi supaya menjadi global mindset ya. Global mindset. Oke. Iya, paham. Yang O nih. O itu adalah orienting to global. Orientasi secara global. Jadi pikirannya memang kita lokal tapi kita harus berpikiran global. Secara global. Set goals. Ya. Oke. M. Mapping maksudnya apa nih? Membuat action plan. Siapa nih yang harus membuat nih, Bu? Apakah kita sebagai edukator atau siswanya atau siapa? Ya, 3 komponen tadi yang harus saling berkolaborasi. Jadi 3 elemen itu harus membuat mapping ya. Ya. P adalah planetary. Menarik ya namanya ya. Planetary apa tuh? Itu reflecting on global situations. Oke, tunggu, berarti kita sebagai educator fokus simpel ya. Berarti kita harus tahu apa sih isu global. Betul. Nah, kalau dalam hal ini bisa berkaitan dengan contextual learning dan juga conceptual learning. Jadi bagaimana pembelajaran itu didesain berkaitan dengan keadaan di dunia nyata. Active empathy. Jadi harus berempati. Jadi harus aware. Tadi yang seperti sudah Rian bilang, apa yang kita lakukan memiliki dampak terhadap bukan hanya lingkungan sekitar kita tapi lingkungan global juga. Jadi kita harus berempati. Gitu. Dalam bertindak juga harus berpikir dulu. Dan di kurikulum framework ini juga anak-anak tuh nggak cuma belajar aja mendapatkan ilmu dan juga skills, tapi juga bagaimana mereka dididik untuk memiliki perilaku atau attitude yang baik. Gitu. S terakhir nih. Terakhir S, service. Gitu. Apa itu? Jadi tadi seperti yang Rian juga sudah katakan, service itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa kontribut kepada komunitas di sekitar mereka. Dengan mereka berkontribut, mereka nggak cuma memberikan dampak kepada lingkungan sekitar mereka aja, tapi juga lingkungan masyarakat global. Jadi nggak cuma belajar doang, nggak cuma dapat skills doang, tapi benar-benar memberikan impact kepada masyarakat dengan melakukan service. Berarti kan apa yang kita pelajari kan itu kita receive ya. Yes. Kita receive sesuatu yang baik. Betul. Dan sebagai tanggung jawab
orang yang terdidik, kita harus memberikan Betul. sebagai service action ya untuk lingkungan sekitar kita sebagai global citizenship. Ya, take and give ya. Take and jadinya. give. Teman-teman, itu dia seru-seruan belajar bareng dengan Ibu Dina. Di hari ini kita belajar tentang global citizenship atau global mindset. Bagaimana kita punya mindset global sebagai educator. Sekali lagi kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.